Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan reaksi asam basa dan pembuatan larutan. Yang pertama, ada pembuatan larutan. Pembuatan larutan dilakukan dengan cara melarutkan zat terlarut dalam pelarut. Larutan merupakan campuran zat-zat yang homogen dan memiliki komposisi merta atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Suatu larutan mengandung dua komponen atau lebih yang disebut salt atau zat terlarut dan solvent atau pelarut. Lalu ada sifat-sifat dari larutan. Yang pertama, memiliki ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷ cm. Yang kedua, tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya atau memiliki satu fase. Yang ketiga, ada antara partikel solut dan solvent tidak dapat dibedakan. Yang keempat, ada komposisi komponen di seluruh bagian adalah sama. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alatnya yakni 2 gelas kimia, labu ukur 100 ml, corong, pipet tetes, pipet gugus 10 ml, bulb, batang pengaduk, neraca, dan botol penyimpanan. Bahannya ada 2, yakni NaOH dan Aquades. Faktor penyimpangan ada 4. Yang pertama ialah sebab kimia, yang kedua penyimpangan nyata, yang ketiga radiasi polikromatis, dan yang terakhir radiasi sembarangan atau baur. Definisi reaksi asam basa. Asam adalah zat yang dapat memberikan proton dan zat yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan menerima sepasang elektron. Istilah asam berasal dari bahasa Latin yang berarti cuka. Sedangkan basa adalah senyawa yang cenderung menyumbangkan sepasang elektron untuk dipakai bersama-sama dan menerima proton. Basa berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Teori asam basa menurut Arrhenius yaitu suatu senyawa dapat dikatakan asam bila senyawa tersebut dapat melepaskan ion hidrogen dalam air atau yang dapat meningkatkan ion hidronium. Didasarkan pada pembentukan ion dan pada larutan berair. Kelemahan dari teori ini adalah teori ini hanya berlaku pada larutan senyawa dengan pelarut air. Sebaliknya, teori ini tidak berlaku pada larutan senyawa tidak larut air. Selanjutnya, teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Senyawa bersifat asam bila dapat mendonorkan atau memberikan proton H+. Suatu senyawa dapat dikatakan basa jika bertindak sebagai penerima atau akseptor proton, didasarkan pada transfer proton asam sebagai pemberi proton dan basa sebagai penerima proton. Sifat asam basa. Sifat asam yaitu rasanya masam, lalu mengubah warna lakmus menjadi merah, dan derajat keasaman atau pH kurang dari 7. Lalu sifat basa yaitu rasanya pahit, mengubah warna lakmus menjadi biru, derajat keasaman atau pH lebih dari 7. Reaksi asam basa yaitu ada reaksi penetralan, reaksi menghasilkan endapan, reaksi oksida asam dan basa, reaksi logam dengan asam sulfat, dan reaksi menghasilkan gas. Jenis-jenis asam dan basa. Yang pertama ada asam kuat, yaitu dapat terionisasi 100% dalam larutan. Yang kedua ada asam lemah, yaitu tidak terionisasi seluruhnya pada saat dilarutkan. Lalu ada basa kuat, yaitu terionisasi sempurna sesuai dengan unsur pembentuk basa tersebut. Yang terakhir ada basa lemah, yaitu tidak berubah seluruhnya menjadi ion hidroksida dalam larutan.